Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, berkaitan dengan nasab habaib, ya, secara nasabnya ini mereka tersusun rapi di Robito. Tapi pertanyaannya, kenapa secara DNA ini kecenderungan mereka ada yang berbeda? Nah, maka di sini pemahaman kita ini harus sesuai dengan ahlinya. Di dalam bab pernasaban itu tidak bisa dicampur adukan dengan DNA, apalagi berkaitan dengan nasab habaib sebagai juri Rasulullah SAW. Secara nasab mereka ini rapi, tersusun, tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi di dalam ilmu pernasaban, para ahli-ahli nasab ini tidak membenarkan dan tidak membolehkan di dalam pernasaban habaib ini sebagai juri Rasulullah memakai metode daripada DNA. Karena ahli DNA sendiri, mereka itu tidak bisa meyakinkan, bahkan mereka tidak bisa membenarkan ketika ada seseorang yang mampu menyamakan posisi DNA-nya masa sekarang dengan masa yang terlampau jauh perbedaan waktunya. Contoh seperti antara habaib yang sekarang itu ketika disambungkan dengan Rasulullah SAW dengan jangan jeda waktu yang begitu luar biasa, yang sangat jauhnya, maka dalam ilmu DNA ini tidak bisa. Bahkan ahli-ahli DNA sendiri sudah menyebutkan bahwa tidak bisa. Jadi DNA ini hanya bisa dilakukan dengan hasil yang notabene-nya bisa mendekati secara efektif 90%. Itu hanyalah dengan rentan waktu perbedaan yang dekat, seperti seorang anak kepada seorang bapak, seorang anak dengan seorang kakek. Jadi cuman waktunya, perbedaan darah dia dengan sosok yang di DNA ini hanya satu bagian atau dua bagian. Nah, tetapi di dalam fase DNA habaib, ya, ketika dikait-kaitan dengan Rasulullah secara DNA, maka tidak bisa. Apalagi yang membuat DNA itu adalah kelompok orang-orang kafir yang mereka hanya bagian daripada kantor biro jasa. Jadi biro jasa ini hanya untuk menguji daripada lab DNA ini seseorang anak kepada orang tuanya. Ketika ada kasus-kasus bayi tertukar atau ada jasad yang terbunuh, ya misalkan ini, atau dia kecelakaan lalu lintas, atau kejadian alam yang dia tidak memiliki identitas, diuji itu labnya, itu bisa seperti itu, dan di wilayah tertentu. Itu kan penjelasan ahli DNA. Nah, ketika dibicarakan oleh bahasanya gerombolan iman, ini mereka memakai sesuatu yang memang menyalahi daripada aturan-aturan ahli DNA, dan mereka sudah tahu itu. Makanya senjata yang mereka gaungkan cuma itu, DNA, DNA, DNA. Siapapun yang menguji siapapun itu nggak akan benar, persentasenya itu nggak akan akurat dan tidak akan pernah bisa akurat. Kenapa? Karena memang antara kita yang sekarang dengan orang yang akan kita uji dengan sekian ratus tahun itu nggak akan bisa. Sedangkan kantor yang meriset DNA ini, mereka ini tidak mengumpulkan sampai ratusan tahun, tapi hanya mengumpulkan bagian-bagian DNA dari setiap benua yang ada di dunia ini, dan eranya tidak jauh dari masa sekarang ini. Nah, itu yang perlu dicermatin. Jadi kita mengikuti ahlinya, sesuatu yang tidak mengikuti ahlinya bakal tersesat. Jadi dalam apapun harus mengikuti ahlinya. Jadi kita berpedoman kepada ahlinya. Ahlinya tidak membenarkan
ya bahwasanya DNA itu diperlakukan untuk menguji nasab habaib sebagai jurian Nabi. Karena alasannya memang tadi logis, masuk akal. Begitu. Makanya alasan Imad CS ini yang menuntut habaib agar tes DNA ini nggak logis dan nggak masuk akal. Kenapa? Keluar daripada aturan ahli nasab yang bertentangan dan tidak memperbolehkan daripada tes DNA tersebut. Ya. Jadi kita tuh kudu cerdas nyingkapin bagaimana siasat-siasat busuk daripada Imad CS yang mereka melanggar aturan pernasaban tersebut. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.